Pak Ustadz, gimana sih caranya biar kita move on dari mantan? Wah, ini agak berat ini ya. Jawabannya ada di video nih, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ngomong-ngomong soal move on, ini memang agak susah ya teman-teman ya, berat. Karena ngomongin soal move on biasanya kaitannya dengan patah hati, ditinggalkan, diselingkuhin, kemudian hati kita menjadi kecewa. Dan itu sesuatu yang berat sebenarnya bagi saya, karena ya saya belum pernah punya mantan ya, dan nggak pernah punya mantan ya. Alhamdulillah dulu waktu sekolah itu, waktu kuliah, kalau mau nembak tuh mesti ditolak ya. Kita nembak aja belum udah ditolak ya. Jadi ya saya memang nggak pernah punya mantan gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya, bahwasanya ngomongin soal move on ini memang awalnya sangat berat sekali, sangat susah sekali. Dan saya terus terang berempati kepada teman-teman yang lagi patah hati, yang lagi putus cinta, teman-teman yang mungkin saat ini belum move on. Saya berempati pada kalian. Saya punya teman yang sejak SMA patah hati dan sampai sekarang belum menikah ya. Gara-gara patah hati, gagal move on dia. Tapi ya begitulah, memang berat. Tapi bagi kita nih, orang beriman, orang yang mengaku sebagai muslim, ketika kita merasakan patah hati, itu sesungguhnya adalah sebuah langkah yang betul, langkah yang tepat. Kalau kita kembali kepada kisah Sabit bin Marzaban, ketika dia lapar, dia secara serampangan makan buah apel dari apel yang dia tidak izin kepada pemiliknya. Mungkin begitu kita ya, kadang kita terjebak dalam nafsu-nafsu sesaat, kita terjebak pada kehidupan percintaan yang ingin memuaskan hawa nafsu kita. Dan itu ya namanya manusiawi, saya lagi manusiawi, kadang tidak terkendali. Tapi yang menjadi kunci adalah ketika kita sudah ada di fase itu, kita sudah tahu ini salah, sudah tahu itu keliru, apa langkah kita selanjutnya. Sebagaimana kisah Sabit bin Marzaban yang makan buah apel, dia makan sembarangan, tidak izin, tidak minta ridho sebelumnya, dan kemudian dia tiba-tiba sadar, oh ini salah, ini salah, saya harus memperbaikinya. Nah begitu pula kalau kita itu hari ini ditakdirkan oleh Allah putus cinta, patah hati, diselingkuhin, ditinggal pergi sama kekasih kita, sesama ditinggal pergi oleh pasangan kita, itu langkah pertama kita adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika Allah membuat kita patah hati, itu sesungguhnya adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Tandanya Allah masih sayang sama kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa innallaha yaghar wa ghairatullah ayatiyal mu'min ma haramallah. Sesungguhnya Allah itu pencemburu. Dan cemburunya Allah adalah ketika seorang beriman itu melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tanda cinta itu salah satunya adalah cemburu. Dan Allah cemburu loh pada kita. Cemburu loh pada antum yang saat ini patah hati. Cemburu loh pada antum yang kemarin itu jatuh pada maksiat. Allah nggak suka. Allah cemburu. Maka Allah pengen menarik itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang begitulah kehendak Allah dan skenario Allah. Kadang kita itu dibuat putus asa, dibuat patah hati dari manusia agar apa? Agar kita tahu bahwa satu-satunya tempat berharap itu hanya Allah semata. Banyak orang yang patah hati dan kemudian dia sadar, ya Allah ini salah nih. Ya Allah ini keliru. Hamba kembali bertobat kepada Engkau ya Allah. Dan itu adalah langkah yang tepat. Kenapa? Ini tanda sayang Allah kepada kita. Allah ingin menghentikan maksiat-maksiat kita. Allah ingin menghentikan dosa-dosa kita. Allah ingin menghentikan segala perbuatan maksiat yang kita lakukan kemarin itu. Dengan cara apa? Dibuat putus ya.
dipatah hatiin, entah itu takdirnya Allah diapakan, itu adalah bentuk tanda cinta Allah kepada kita. Allah pengen kita itu berhenti dari maksiat. Allah pengen kita itu berhenti dari dosa-dosa kita. Dan lebih utama lagi, Allah pengen kita itu kembali kepadanya. Allah pengen kita itu kembali hanya berharap kepada Allah semata. Terus terang saja ya, terus terang. Kita itu doanya itu, sholatnya itu akan lebih khusyuk kalau kita itu dapat musibah. Coba aja ya, coba aja. Kita doa, sholat itu lebih khusyuk mana? Lebih khusyuk waktu kita seneng apalagi susah. Ya, kebanyakan kita adalah kita lebih khusyuk, lebih taat ibadah itu kalau lagi susah. Nah, Allah itu bikin kita susah, bikin kita patah hati, bikin kita kecewa pada manusia, biar kita kembali kepada Allah semata. Jadi, kunci pertama agar kita move on adalah kita itu husnuzan pada Allah. Oh, itu tandanya Allah masih sayang sama kita, Allah masih cinta sama kita. Allah pengen kita itu kembali kepadanya. Allah pengen maksiat-maksiat kita itu berhenti. Allah pengen dosa-dosa kita itu stop sampai di sini. Dan tentu saja kita husnuzon bahwa Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti akan mendatangkan, akan menghadirkan seseorang yang lebih baik dari orang yang sudah membuat kita patah hati itu. Jadi kita orang-orang yang move on ya, orang-orang yang pengen kembali bangkit, maka kuncinya adalah husnuzon kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sesungguhnya yang namanya suasana hati, suasana batin ini sebenarnya bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Hati ini bisa dibentuk. Kalau pepatah menyatakan dari mata jatuh ke hati. Apa yang sering kita lihat itulah yang akan mempengaruhi suasana hati kita. Apa yang sering kita pandang, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan mewarnai perasaan hati kita. Maka sesungguhnya kita itu juga bisa loh menentukan suasana batin kita melalui setidaknya pandangan mata ini. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus tahu diri dong, harus tahu diri. Kalau kita ini sudah tahu gagal move on, ya jangan dengerin lagu-lagu yang melo ya. Jangan dengerin lagu-lagu yang putus cinta. Ini malah tambah kacau nanti suasana hati. Cari lagu-lagu yang semangat. Cari lagu-lagu religi, cari lagu-lagu haroki, lagu-lagu yang semangat berjuang. Begitu ya. Jangan udah tahu gagal move on, susah move on, malah lagunya lagu melo terus ya, yang ditonton drakor terus, yang ditonton film-film romantis yang padahal itu jauh dari kenyataan hidup kita. Ya ini tidak relate, tidak sesuai dengan tujuan kita ingin move on ya. Begitupun ya, kalau kita ini udah tahu gagal untuk melupakan, kita tuh susah untuk melupakan, ya jangan stalking terus lah ya. Jangan lihat mantan-mantan kita foto-fotonya, ya nggak usah lihat. Udah tahu susah melupakan, ini masih cari aja mana media sosialnya, IG-nya dilihat, FB-nya dilihat, semuanya, Twitter-nya dilihat. Ya kapan mau move on kalau gitu ya. Jadi suasana hati ini bisa dibentuk. Suasana hati itu sebenarnya bisa dibangun. Tinggal kita tuh mau apa tidak. Maka kalau bagi kita yang patah hati, teman-teman yang gagal move on, alihkan perasaan yang tadi patah hati, yang tadinya kecewa pada manusia, kemudian kita hanya bergantung kepada Allah. Hati yang tadinya tertambat pada manusia, kita alihkan untuk kemudian tertambat kepada kebaikan-kebaikan. Yakinlah teman-teman, masih banyak dan terlalu banyak yang antum harus pikirkan, yang antum harus resahkan, yang antum harus risaukan dari sekedar patah hati itu. Antum harus mikir karir antum. Bagaimana cara kerja mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan keinginan kita untuk meraih semua impian. Antum harus memikirkan bagaimana nasib kedua orang tua kita. Antum harus memikirkan bagaimana kompetensi diri kita. Kalau antum masih punya saudara, adik, kakak, bagaimana nasib adik dan kakak saya. Masih terlalu banyak yang harus dipikirkan daripada kita mikirin yang patah hati begituan ya. Alihkan energi itu,
Alihkan energi itu, alihkan energi itu. Kita ini hati bisa dibuat, bisa dibentuk. Ya. Kalau kemarin kita dengerinnya lagu tentang lagu-lagu melo, lagu-lagu cinta, ya gantilah. Ya. Lagu tentang cinta kepada Rasulullah, lagu cinta kepada Nabi, lagu-lagu cinta kepada Allah. Yakin, bisa. Kenapa? Suasana hati itu bisa dibentuk. Ya mungkin melupakan 100% tidak ya, 100% tidak. Tetapi kita bisa beralih konsentrasi kita dari hal patah hati kemudian menjadi hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau kemarin antum doanya itu untuk mengharapkan si dia jadi jodoh, si dia menjadi yang terbaik untuk kita, ternyata dia malah membuat kita patah hati. Ya sekarang alihkan doa itu untuk kebaikan kita. Doa pengen ziarah ke makam Rasulullah. Doa pengen mimpi ketemu Nabi. Doa bagaimana kalau pekerjaan kita bisa lancar. Doa agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Oh masih banyak bang, masih banyak yang harus kita pikirkan. Masih banyak yang harus kita risaukan dari sekedar patah hati itu. Ya saya tahu memang berat ya, memang susah. Ya, pengalaman teman-teman saya membuktikan bahwa move on itu memang sesuatu yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi yang pertama adalah khusnuzon kepada Allah. Yang kedua adalah ya alihkan energi kita. Suasana hati itu bisa dibentuk, bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi kembali kepada doa. Doanya apa yang harus kita panjatkan? Ya doa kita minta yang halal-halal saja. Kalau kemarin itu kita mantan dalam artian mantan pacar ya, mantan gebetan, mantan seseorang yang kita sukai belum halal, ya memang belum waktunya. Tugas kita kemudian adalah menjadikan diri kita itu punya mindset halal. Maka salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah Allahumma kfini bi halalika an haramik. Ya Allah ya Rabbana, cukupkan hamba dengan yang halal dan jauhkan hamba dari yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, jadikan aku hanya cukup dengan karuniamu dan bergantung kepada selain engkau. Hati ini bisa kita isi. Hati ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi apa yang kita inginkan. Dengan ikhtiar kita doa kepada Allah, dengan ikhtiar kita menjaga pandangan mata, dan ikhtiar dengan khusnuzon kepada Allah. Saya tahu nih, move on susah memang, apalagi yang patah hati ya. Kalau kata nyanyian adalah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini ya. kata Abi Mesah ya. Jadi memang susah, tapi bukan sesuatu yang bukan tidak mungkin kita bisa segera move on. Alihkan cinta kita itu kepada Allah dan Rasulnya. Alihkan cinta kita kepada sesama muslim. Masih banyak perkara-perkara yang harus kita pikirkan. Soal Palestina mungkin bisa kita alihkan. Kalau kemarin kita mikir cuma satu orang, kita bisa memikirkan saudara-saudara muslim kita yang di sana. Kemudian kita mengalihkan doa-doa kita, mengalihkan konsentrasi kita, mengalihkan semua perasaan yang tadinya kecewa menjadi perasaan yang positif untuk kembali kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.